Nih dari instansi mana ini kalian tuliskan ini dari mana. Misalkan surat pernyataan itu dari Kabupaten A, Kabupaten C, atau pemerintah provinsi mana. Baiklah sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi CPNS 2024 dan tentunya nanti juga di seleksi administrasi P3K 2024, ketika kita tidak lulus seleksi administrasi maka nanti kita nggak bisa untuk lanjut ke seleksi berikutnya. Nah di sini bagi teman-teman yang TMS atau tidak lulus seleksi administrasi ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan, yaitu mengajukan sanggah pada masa sanggah dengan mengisi form sanggah ya. Nah, di sini nanti kita akan memberikan contoh, yaitu bagaimanakah cara membuat kalimat alasan sanggah ketika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini nanti kita akan mengisi pada form sanggah SSC ASN sebagai contohnya ketika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan surat pernyataan TMS dan juga surat lamaran TMS ya. Bagaimanakah contohnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, ketika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, di sini kalau misalkan kita mengacu pada buku panduan pendaftaran CPNS 2024, maka di sini untuk kita mengajukan sanggah itu kan kita mengisi di form sanggah ya. Nah di form sanggah di sini kita isi, yang kita isikan itu adalah sesuai dengan TMS kita itu pada bagian apa. Misalkan saja di sini kartu tanda penduduk. Nah, di sini kita cukup menuliskan yaitu alasan sanggah. Kalau misalkan kita melihat pada buku panduan, itu kita tidak perlu bertele-tele ya untuk menuliskan alasan sanggah. Tentunya kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan yang di TMS kan itu adalah terkait tentang KTP. Nah, ini TMS kartu tanda penduduk identitas ini tidak sesuai dengan persyaratan, maka di sini untuk alasan sanggahnya ini cukup sederhana. Misalkan seperti ini, KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Inilah untuk contoh yang KTP. Nah, sekarang kita terapkan. Kalau misalkan teman-teman di sini tidak lulusnya, itu adalah misalkan saja seperti ini. Kita ambil contoh pertama ya. Dan nanti untuk yang alasan sanggah terkait tentang penyebab TMS-nya pada bagian apa, ini nanti kita bahas pada video berikutnya ya. Nah, di sini kita akan berfokus yaitu memberikan contoh untuk menuliskan alasan sanggah bagi teman-teman yang TMS, tepatnya pada bagian surat pernyataan dan juga di surat lamaran. Nah, misalkan saja itulah seperti ini ya. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Yang mana untuk alasan TMS dari verifikator itu adalah yang pertama, di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu surat pernyataan tidak pindah tempat TMS ini 10 tahun. Kemudian yang kedua, poin ke-7 pada surat lamaran TMS super tidak pindah tempat 10 tahun. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk cara membuat kalimat sanggahnya? Dan di sini ketika teman-teman mendapatkan yaitu alasan TMS yang seperti ini kan kalau misalkan kita sinkronkan ya. Yang pertama TMS-nya di bagian surat pernyataan tidak pindah tempat, ini TMS ya 10 tahun. Yang pernah dipersyaratkan itu di instansi ini yaitu surat pernyataan kita harus uploadnya ini. Surat pernyataan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS, ditandatangani yang bersangkutan di atas materai yaitu 10.000. Alasan TMS-nya surat pernyataan tidak pindah ini tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini yang pertama dulu untuk menuliskan kalimat sanggah ini seperti apa. Nah, tentunya untuk menuliskan kalimat sanggah ini adalah teman-teman itu kita itu menuliskannya itu di form sanggah ya. Kalau misalkan di sini teman-teman TMS-nya ada dua ini, maka di sini nanti akan ada dokumen yang dua ya yang terlihat, yaitu di sini ada lihat, kemudian di sini nanti akan ada juga lihat. Yang pertama ini adalah teman-teman yaitu di sini nanti akan diberikan file. Ketika kalian klik di sini, nanti di sini ada tulisannya seperti ini ya, surat pernyataan seterusnya ini. Kemudian ketika kalian lihat ini silakan dicermati untuk surat pernyataan. Misalkan nomor 1 lah surat pernyataan ya, ini isinya surat pernyataan. Kemudian di sini alasan TMS-nya dari verifikator itulah surat pernyataan tidak pindah tempat TMS 10 tahun. Silakan kalian lihat di sini adalah untuk dokumennya itu apakah memang itu ada kesalahan, apakah itu sesuai dengan format dari instansinya. Misalkan saya itu melamar di pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, silakan dicek di pemerintah Kabupaten Ngawi di websitenya itu surat pernyataannya formatnya seperti apa.
apakah formatnya itu sama dengan yang teman-teman pakai di sini? Apakah kalian mengambil format dari sana? Apakah tidak? Kalau misalkan di sini sudah benar, teman-teman yakin ini adalah terjadi karena kesalahan dari verifikator yang mungkin kurang cermat atau kurang teliti, maka teman-teman di sini bisa menyanggahnya. Namun kalau misalkan ternyata teman-teman di sini dari surat pernyataan itu tidak mengacu pada instansinya, atau mungkin kalian mengambil contoh dari tempat lain, atau mungkin di sini adalah seharusnya itu tidak mengajukan pindah selama 10 tahun, ternyata kalian ganti 5 tahun atau 7 tahun, maka itu pasti TMS dan tidak akan bisa disanggah ya. Kalaupun teman-teman sanggah, itu nanti nggak akan diterima untuk sanggahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini lihat, itu format dari instansinya itu surat pernyataannya itu sudah sesuai dengan yang kalian buat dan sudah dibubuhi dengan e-materai, sudah ditandatangani, maka di sini kalian silakan tulisan alasan sanggahnya. Nah, contoh alasan sanggah yang mungkin bisa teman-teman pakai itu misalkan adalah contohnya seperti ini. Ini dipastikan dulu ya, untuk surat pernyataan itu harus mengacu sesuai dengan format dari instansi. Kita nggak mengambil dari instansi lain, dan juga kita mengambil dari instansi itu kita tidak menghapus bagian-bagian poin-poin pada surat pernyataan. Pastikan seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah yakin ini tidak ada kesalahan dari kita, kesalahannya murni dari verifikator, maka teman-teman bisa menggunakan yang ini seperti contohnya. Misalkan, terima kasih kepada verifikator yang telah memeriksa berkas saya telah mengupload surat pernyataan tidak mengajukan pindah paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat PNS dengan format yang saya dapatkan dari instansi mana. Nih, dari instansi mana ini kalian tuliskan ini dari mana. Misalkan surat pernyataan itu dari Kabupaten A, Kabupaten C, atau pemerintah provinsi mana, pemerintah kota mana gitu ya, atau mungkin instansi pemerintah pusat mana. Nah, ini dari instansi mana tuliskan, dan kemudian tambahi, dan menurut saya surat pernyataan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan instansi, mohon diperiksa kembali. Nah, ini adalah contoh untuk kalimat sanggah yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman TMS atau tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan surat pernyataan, dengan alasan TMS-nya adalah seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk surat pernyataan. Nah, kemudian contoh yang kedua misalkan. Nah, di sini untuk yang poin kedua itu kan kita diminta untuk upload surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Nah, di sini untuk tulisan ini akan muncul di sini, kemudian TMS-nya itu alasannya di sini, yaitu surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, teman-teman silahkan dicek, di sini ada tombol lihat, silahkan dicek apakah surat lamaran ini teman-teman mengacu pada instansi yang kalian daftar. Kalau misalkan formatnya mengacu dari sana, maka teman-teman di sini bisa mengajukan sanggah. Tapi kalau misalkan teman-teman memang ternyata disadari bahwa formatnya nggak mengambil dari sana, atau mungkin ada bagian-bagian penting dari format yang kalian hapus yang seharusnya itu nggak perlu dihapus, maka di sini ya kita nggak bisa mengajukan sanggah ya. Namun kalau misalkan teman-teman di sini dipastikan ketika klik tombol lihat ternyata sudah yakin nih kita sudah benar, maka teman-teman mungkin bisa mengajukan sanggah dengan menggunakan kalimat sanggah ini. Misalkan saja yaitu, saya telah mengunggah surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah saya tandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai, mohon diperiksa kembali, terima kasih. Nah, untuk kalimat sanggahnya itu kita sinkronkan dengan alasan TMS-nya dan juga poin yang harus kita lengkapi sebagai persyaratan untuk melamar di instansi itu. Kemudian diberikan yaitu mohon diperiksa kembali, syukur-syukur kita tambahi terima kasih ya. Terima kasih bisa di awal, bisa di akhir. Itu contohnya teman-teman, ini untuk di bagian surat pernyataan dan juga di surat lamaran. Oke, terkait tentang contoh TMS lain nanti kalimatnya seperti apa kita akan sajikan pada video berikutnya ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.